Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus berjalan di atas air. Dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Oh ya, jangan lupa ya ini untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel, pakai kata channel, supaya tidak rancu dengan akun yang lain ya. Bagikan ke grup-grup dan juga ke keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke mana Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Kita lihat ya di sini, ini murid-murid disuruh berangkat, orang banyak disuruh pulang. Akibatnya apa? Berarti Yesus sendirian kan? Apa yang ia lakukan ketika ia sendirian? Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Sudah sendiri di situ masih pergi ke bukit. Itu artinya apa? Ketika Yesus ingin berdoa, ia sungguh-sungguh berkonsentrasi penuh. Mencari tempat yang sungguh-sungguh nyaman dan pantas untuk berdoa. Sehingga ia bisa berdoa dengan sepenuh hatinya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Digambarkan hari sudah malam ya, suasana tentu saja membuat para murid yang ada di dalam perahu itu merasa tidak nyaman ya. Suasana gelap di tengah danau, sungguh-sungguh sangat sepi dan mencekam ya. Saya pernah ikut memancing di tengah laut, itu pun ya tidak terlalu tengah, mungkin hanya beberapa kilometer dari pantai, 2 atau 3. Rasanya di tengah malam itu sangat sunyi ya, mencekam untuk orang yang tidak biasa. Nah, ini para nelayan pun kiranya juga mengalami seperti itu. Karena apa? Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Nah, dalam suasana malam, ada angin sakal lagi di tengah danau, naik perahu, ada ancaman keselamatan, ada bahaya yang mungkin mengancam jiwa mereka. Mereka pun susah payah mendayung. Sudah berusaha tetapi terasa berat ya, karena kekuatan alam yaitu angin sakal tentunya melebihi kekuatan manusia. Kira-kira jam 3 malam ya, Yesus ya datang kepada mereka berjalan di atas air. Bayangkan ini jam 3 malam ya, di tengah danau ada orang berjalan di atas air. Apa yang akan terjadi? Tentu saja suasana ini membuat para murid takut atau kaget. Masa sih ada orang berjalan di atas air? Jam 3 malam lagi. Suasana gelap, jadi mungkin agak sedikit remang-remang, terlihat ada orang berjalan di atas air di tengah danau. Tentu para murid menjadi khawatir, menjadi takut. Pertama, sudah takut karena angin sakal. Yang kedua, suasana mencekam karena malam. Yang ketiga, ada orang berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka, seperti menyalip perahu mereka, berjalan santai mungkin atau apa ya, atau sedikit agak cepat.
Maka tidak mengirankan ya, murid-murid itu mengira bahwa ia adalah hantu. Bayangkan ya, Yesus hadir di tengah para murid. Para murid pun seperti tidak menangkap suasana itu, bahkan merasa seperti ada hantu atau mengira ada hantu. Mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua itu sangat terkejut. Apa yang dikatakan Yesus? Ya, jadi dalam suasana malam, dalam suasana mencekam, dalam suasana mereka capek karena mendayung tidak sampai-sampai, kita lihat kata-kata Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini menjadi sapaan khas ya ketika para murid dalam suasana takut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, makanya ya, kita harus sekali percaya kepada Yesus itu, yakinlah. Yesus pasti menolong tepat pada waktunya. Ya, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada banyak hal yang menakutkan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang mengkhawatirkan ya. Tadi murid-murid mengalami angin sakal, ada kadang-kadang suasana capek hati kita dalam kehidupan. Ya, tadi mereka capek ya, mendayung nggak kuat. Dan juga ada suasana galau. Apa itu? Malam di tengah danau. Nah, disinilah Yesus hadir. Aku ini tenang. Disuruh tenang hatinya. Nah, ini memerlukan sebuah kepercayaan yang besar. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, sandarkanlah diri kita kepada Yesus. Percayalah, kalau saudara-saudari sedang dalam situasi seperti itu, ada Yesus. Ia naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, di mana ada Yesus bersama-sama dengan mereka, suasana menjadi tenang. Nah, suasana menjadi bahagia. Nah, suasana tidak lagi mencekam. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, tetapi meskipun ini tercengang dan bingung, ini bukan kebingungan seperti orang galau. Lebih bisa dikatakan heran ini yang sudah terjadi dalam diri mereka yang dilakukan oleh Yesus. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini loh yang menjadi masalah. Nah, sebelum peristiwa ini kan dalam Injil konteks sebelumnya itu ada pergandaan roti ya, tetapi mereka belum menangkap bahwa Yesus dalam kehadirannya itu selalu mencukupi, bahwa di dalam kehadirannya Yesus itu selalu memberi ketenangan, bahwa di dalam kehadirannya Yesus itu membawa keselamatan. Ada jaminan lah di dalam Yesus. Jaminan apa? Segala-galanya. Nah, tetapi kadang-kadang iman kita itu nggak sampai-sampai. Minta mukjizat, sudah diberi mukjizat tetap nggak sampai. Jangankan kita zaman ini, murid-murid yang pada waktu itu selalu bersama-sama dengan Yesus, ada mukjizat di depan mata, mereka mengalami secara langsung, secara fisik, dan hati mereka tetap degil. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon ya, semoga kita dikuatkan di dalam mengikuti Yesus. Ya, percayalah ya, Yesus akan selalu care terhadap kita, memelihara kita. Ya, iman kita ini yang perlu diteguhkan ya. Bagaimana agar iman kita tidak degil, keras hati ya. Baik saudara-saudariku, selamat untuk merenung dan belajar Alkitab. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Horas. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.